Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dimanapun Anda berada. Kembali saya Diana Masih akan mengawal Anda dalam Sulut Bicara pagi hari ini di edisi Selasa 13 Januari 2026. Tentu besar harapan kami para pendengar semua dalam keadaan sehat ya. Dan pagi hari ini kami mengangkat topik mengatasi harga bahan pokok yang tinggi di kepulauan. Dan ini memang menjadi masalah serius dan termasuk juga yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Kita tahu bahwa Kabupaten Minahasa Utara memiliki kurang lebih 6 pulau dan 8 desa di kepulauan. Baik, dan untuk topik kita di pagi hari ini kami menghadirkan narasumber, yaitu Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara, Dr. Andes Simpersli Maximilian Tapada MSI, dan kita akan coba menghubungi narasumber kita. Halo, selamat pagi Pak Max. Halo, selamat pagi Pak Max. Ya, baik. Kita akan mencoba lagi ya untuk menghubungi narasumber kita, dan sekali lagi informasi bahwa untuk topik kita di pagi hari ini mengatasi harga bahan pokok yang tinggi di kepulauan. Dan seperti sudah saya informasikan bahwa untuk kenaikan harga bahan pokok apalagi yang ada di kepulauan memang saat ini juga dengan cuaca buruk ya, itu juga mempengaruhi pasokan harga bahan pokok yang sedikit tersendat begitu. Dan demikian juga untuk jalur distribusi yang cukup jauh, kemudian juga keterbatasan infrastruktur ini juga menjadi salah satu penyebab ketika sejumlah harga bahan pokok di kepulauan mengalami kenaikan harga. Dan upaya yang dilakukan juga tentu diharapkan adanya kolaborasi dari seluruh pihak, bukan juga dalam ketika masyarakat juga saat ini akan masuk di puasa dan juga menyambut Idul Fitri ya, tentu harga bapok juga mempengaruhi. Dan kita akan kembali coba menghubungi narasumber kita. Halo, selamat pagi Pak Max. Selamat pagi Iya. Bu Diana. Baik. Bisa? Baik. Ya, terima kasih. Oke, jadi kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara, Dr. Andes Simpersli Maximilian Tapada. Baik Pak Max, kita bicara soal mereka yang ada di kepulauan ya. Ketika ada tantangan yang harus dihadapi untuk bagaimana bahan pokok ini yang memang harganya cukup tinggi di kepulauan begitu ya Pak Max. Nah, dari pantauan Pak Max sendiri seperti apa kondisi saat ini Pak Max untuk ketersediaan stok bahan pokok? Jadi baik Ibu Diana. Ya. Jadi untuk ketersediaan bahan pokok di kepulauan itu memang ya agak sedikit terganggu dengan adanya cuaca, kemudian juga lahan pertanian yang ada di sana memang sangat kurang, sangat minim. Dan oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di bawah pimpinan Pak Bupati, Pak Joni Ganda, SE MAP MMSI, dan Bapak Wakil Bupati, Pak Kevin William Rotulung, SAMH, tentunya sangat menaruh perhatian bagi warga-warga yang ada di kepulauan
khususnya di 6 pulau ya, 6 pulau dan 18 desa yang ada di kepulauan. Apalagi di Minahasa Utara ada Iya. kepulauan terluar ya di Monte Age, Pulau Monte Age, tepatnya di Desa Tangkasi, itu perbatasan dengan negara luar. Demikian. Pak Kadis, untuk komoditas apa saja yang paling rentan mengalami lonjakan harga dan penyebab utamanya itu seperti apa, Pak? Ya, jadi baik Pak Budiana. Jadi untuk komoditi-komoditi yang rentan ya, yaitu pertama adalah beras, karena di sana tidak ada lahan untuk khususnya untuk ladang, itu sangat minim, dan itu memang harga beras di sana itu sangat cukup tinggi, dan ini merupakan suatu kebutuhan pokok. Kemudian juga minyak goreng, telur ayam, itu walaupun ada peternakan di sana, tetapi hanya peternakan dari masyarakat saja ya, yang ayam kampung dan lain sebagainya. Tetapi ternyata setelah kami terjun waktu lalu, mereka sangat membutuhkan daging ayam, walaupun bukan daging ayam kampung ya. Dan oleh sebab itu daging ayam itu, walaupun mereka di daerah pesisir, mereka sangat membutuhkan daging tersebut. Begitu juga dengan komoditi lain ya, cabai rawit, bawang merah, bawang putih ya. Apalagi di menjelang puasa ini, karena di kepulauan juga masih banyak warga yang beragama Muslim yang tentunya mempersiapkan komoditi-komoditi tertentu seperti gula, terigu, dan lain sebagainya, itu untuk persiapan Lebaran nanti. Iya, Pak Kadis, ini juga masih erat kaitannya dengan cuaca akhir-akhir ini ya, yang memang cuaca buruk. Itu juga tentu mempengaruhi ya Pak Kadis untuk harga bahan pokok di kepulauan. Ya, benar Bu Diana. Jadi cuaca sekarang ini memang cuaca ekstrim, sehingga kita di Kabupaten Minahasa Utara sudah ditetapkan oleh Pak Bupati supaya kita tetap waspada ya dengan kondisi cuaca alam yang ada. Tetapi waktu tahun lalu kami juga ke sana dengan cuaca yang memang ya cukup ekstrim, cukup rawan ya. Tetapi dengan adanya suatu tekad ya, kita tetap melakukan pelayanan di daerah kepulauan dan itu bisa berhasil. Baik Pak Kadis, ini program-program yang sudah ada di Kabupaten Minahasa Utara tentu ingin menyasar kebutuhan masyarakat. Nah, salah satunya gerakan pangan murah yang di 2025 dari pantauan kami juga berjalan dengan ya lumayan juga terjangkau untuk masyarakat. Nah, efektivitas gerakan pangan murah ini seperti apa, Pak Max? Jadi baik Ibu Diana. Jadi untuk kegiatan pasar murah ya, dan pasar murah bersubsidi itu kita lakukan secara kontinu berdasarkan permintaan daripada masyarakat. Jadi ada dua kegiatan yang secara rutin kita laksanakan. Yang pertama itu adalah kegiatan pasar murah. Nah, kegiatan pasar murah itu ya tentunya tanpa menggunakan APBD dari Kabupaten Minahasa Utara, dan itu berdasarkan permintaan daripada masyarakat sesuai dengan apa yang kami pantau lewat media sosial, apakah lewat Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Itu kita layani langsung kepada masyarakat. Tetapi di samping itu pula ada pasar murah bersubsidi. Nah, ini ada tentunya campur tangan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara lewat subsidi dalam rangka supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang terjangkau, keterjangkauan harga. Nah, dalam hal ini adalah harga murah yang tentunya sasarannya itu yang paling penting itu adalah masyarakat miskin ataupun masyarakat yang ya rentan dengan rawan pangan. Baik, sebelum kita lanjut, kami juga informasikan ya pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di Sulut Bicara pagi hari ini, dan kita masih berbicara terkait harga bahan pokok yang tinggi di kepulauan. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon WA ya, 0821 9583 5080, 0821 9583 5080 ya. Dan
Kembali saya bergabung dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara. Baik Pak Max, mekanisme pengawasannya sudah seperti apa Pak Max untuk program tersebut? Jadi baik, Bu Diana, jadi untuk mekanisme pengawasan terhadap penyaluran bahan pokok itu, ya tentunya kita tetap selalu untuk melihat ya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita distribusikan, kita komunikasikan dengan Bulog, dan itu tentunya kita langsung awasi. Kita langsung awasi menyangkut pendistribusian daripada bahan-bahan pokok tersebut. Nah, demikian pula dengan kebutuhan. Kira-kira kebutuhan apa yang paling urgent yang ada di masyarakat, lebih khusus masyarakat yang ada di Kepulauan, sama dengan waktu lalu. Ya, kami berharap agar supaya ya mereka bisa mendapatkan pelayanan dengan baik ya, terutama beras dan lain sebagainya. Tetapi ternyata juga mereka sangat membutuhkan daging daging ayam, telur ayam. Nah, dan ini tentunya merupakan suatu keinginan dari masyarakat. Padahal mereka masyarakat pantai, banyak ikan. Kami juga pemerintah berpikir kemungkinan besar untuk daging ayam, daging sapi ataupun telur itu sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat atau kurang dibutuhkan. Tapi ternyata dari hasil pengawasan kami, hasil pemantauan dan hasil wawancara dengan masyarakat, ternyata mereka sangat membutuhkan juga ya daging ayam maupun telur ayam maupun komoditi lainnya. Dan ini tentunya kita akan penuhi di tahun 2026 ini berdasarkan hasil ya interview dengan masyarakat yang ada di Kepulauan. Baik Pak Max, bagaimana Anda mengkritisi ketika adanya bagaimana mencegah ya penimbunan atau spekulasi harga terkait bahan pokok ini, Pak Max? Jadi baik, Bu Diana. Jadi untuk masalah penimbunan ya dan menyangkut kenaikan harga dan lain sebagainya, kita juga bekerja sama dengan provinsi, kita juga bekerja sama dengan tim pengendali inflasi daerah untuk melaksanakan pemantauan, dan kita juga melaksanakan sidak pasar dan distributor bahan-bahan pokok tertentu agar tidak menahan bahan yang mengakibatkan akan muncul lonjakan harga yang bisa memberatkan masyarakat. Jadi sidak itu sudah kita lakukan ya setiap tahun maupun pelaksanaan pemantauan pasar untuk melihat ketersediaan bahan pokok tersebut maupun harga-harga yang ada. Setiap hari juga kami melakukan pemantauan yang ada di pasar-pasar untuk melihat perkembangan harga yang ada di pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, sehingga kita bisa melihat kira-kira intervensi apa yang kita bisa lakukan sehingga bisa dapat menormalisasi atau bisa mengendalikan harga yang ada, yang pada akhirnya inflasi kita bisa dapat terkendali di daerah kita ini. Baik, Pak Max, berapa nilai yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan harga pada setiap bahan pokok ini, Pak Max? Jadi baik, Bu Diana, untuk harga ya tentunya dia bervariasi. Jadi sambil contoh misalnya sama dengan beras ya. Beras yang 5 kilo itu beras premium, ya kadang-kala kita intervensi sekitar ya 25 sampai 30 ribu per 5 kilo. Berarti ya sekitar 5.000 sampai 6.000 per kilo. Demikian pula dengan telur ya. Telur kita intervensi sekitar 20.000. Jadi dia bervariasi. Kalau gula enggak, mungkin kita intervensi 20.000 karena harga di bawah harga 20.000. Mungkin sampai 10.000 paling tinggi. Tetapi ada juga komoditi-komoditi lain yang kita tidak intervensi dengan APBD ya. Oleh sebab itu kita melaksanakan pasar murah yang jelas harga tersebut tidak melampaui harga eceran tertinggi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Itu juga berlaku buat harga daging ya begitu, Pak Max? Ya, termasuk harga daging ya. Mungkin dari tahun sebelumnya kita melaksanakan intervensi terhadap harga daging ya. Dan masyarakat pada umumnya yang ada di pasar ya, sambil contoh misalnya daging babi yang melonjak dengan cukup tinggi akibat adanya virus yang ada ya. Demikian pula dengan daging sapi, kita intervensi ya.
apalagi di menjelang Lebaran ini kita akan berupaya untuk mengintervensi daging sapi. Di Natal kita mengintervensi daging babi, ya. Sehingga pada akhirnya masyarakat bisa mendapatkan ya harga dengan harga terjangkau, ya. Dan ini tentunya tidak lepas dari peran pimpinan kita, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara. Apakah itu juga Pak Max termasuk dengan bagaimana memperhatikan kondisi kesehatan dari produk-produk tersebut, Pak Max? Seperti daging. Ya, baik. Jadi untuk produk-produk yang ada, sambil contoh misalnya ya produk beras itu sudah diperiksa lewat pemeriksaan lab di Surabaya, ya, dalam rangka untuk memastikan bahwa komoditi yang kita akan salurkan itu adalah komoditi yang bisa dapat menjamin kesehatan masyarakat. Memang juga perlu kami akui menyangkut ya keterbatasan menyangkut produk sebagian produk yang ada. Kalau waktu lalu sama dengan daging sapi itu memang langsung ya sudah bisa dapat dijamin ya, karena itu lewat lewat sudah ada proses higien proses pemeriksaan kesehatan laboratorium kesehatan untuk daging sapi yang ada dari luar negeri, didatangkan dari luar negeri seperti Australia dan lain sebagainya, sudah lewat karantina dan sebagainya. Cuma memang untuk daging-daging tertentu sama dengan daging babi itu kita memiliki keterbatasan ya, keterbatasan untuk pemeriksaan. Kecuali sama dengan waktu lalu kalau ada virus yang merebak itu yang pasti kita akan secara teliti untuk mengawasi peredaran daging tersebut. Baik, Pak Max, ketika ini kita kan bicara masyarakat yang ada di kepulauan, apakah selama ini dari dinas sendiri mengalami kesulitan atau mungkin kendala ketika mengoptimalkan distribusi logistik pangan ke kepulauan, Pak Max? Jadi baik, Bu Diana. Jadi untuk distribusi bahan pokok ke memang ada segi kendala juga. Selain kita harus melihat kondisi gelombang atau cuaca yang ada, maka dia berangin dan lain sebagainya. Tetapi di samping itu pula ada beberapa desa yang ada di kepulauan yang memang tidak ada pelabuhan. Memang agak sulit untuk untuk merapat di sekitar pelabuhan. Oleh karena itu tentunya kita menggunakan strategi lain, ya, koordinasi dengan camat, koordinasi dengan hukum ketua setempat untuk bisa dapat mengambil ya membagi komoditi yang ada, mengambil di desa tertentu untuk dapat didiskusikan di desa-desa lain. Karena kondisi memang agak sedikit sulit untuk merapat di pinggiran pantai dalam rangka untuk dapat menurunkan bahan-bahan yang kami bawa dari pemerintah. Jadi memang banyak juga tantangan ya Pak Max yang harus harus dilewati untuk bisa membawa bahan-bahan pokok ini di kepulauan, Pak Max. Ya, benar. Ya, memang tantangan itu cukup luar biasa. Ya, sambil contoh misalnya kita mau berangkat besok, itu malamnya itu sudah ada peringatan dari sah bandar, sudah berikan bendera hitam, ya, tandanya itu tidak bisa melaut. Dan ya, puji Tuhan kita tetap standby di pelabuhan. Di saat reda, kita langsung menuju ke tempat tujuan, ya. Dan puji Tuhan semuanya itu bisa berhasil, dan apa yang kami persiapkan itu bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik. Dan kembali saya ingatkan kepada pendengar ya, Anda bisa bergabung bersama kami untuk ada di Sulut Bicara pagi hari ini. Dan sekali lagi topik kita mengatasi harga bahan pokok tinggi di kepulauan, dan narasumber kita adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara, Dr. Andes Maximilian Tapada. Dan Anda bisa bergabung di line telepon, boleh bergabung bersama kami di Sulut Bicara pagi hari ini. Dan kita coba lihat informasi lewat WhatsApp ya. Dari Gabriel di Tongkaina, Pak Max. Jika negara hadir untuk rakyat, mengapa masyarakat kepulauan justru membayar harga bahan pokok paling mahal, katanya Pak. Silakan Pak Max.
dari Gabriel di Tongkaina. Jadi baik, Silakan. jadi baik Gabriel ya. Jadi ya sebenarnya kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya begini, artinya di saat pemerintah hadir di kepulauan, itu kita berupaya untuk intervensi harga tersebut ya. Sama dengan di kepulauan, bisa tanya kalau di Kabupaten Minahasa Utara itu ada 6 daerah pulau ya, dan ada juga pulau terluar dari 18 desa itu. Kita melayani dengan adanya ya menjual bahan pokok dengan harga murah. Ya, sambil contoh misalnya beras. Ya biasa mungkin beras mereka beli dengan 100.000, kita jual hanya 44.000 di kepulauan, dan ini kan jauh dari harga yang sebelumnya mereka jual. Begitu juga dengan cabai dan lain komoditi lain sebagainya. Ya kemudian kemungkinan itu harganya tinggi sebelumnya, tetapi setelah kami intervensi itu mereka jual dengan harga yang memang di bawah harga eceran tertinggi, dan itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Dan bukan cuma itu, mereka memang secara berbondong-bondong itu langsung ke tempat penjualan untuk bisa dapat mendapatkan bahan-bahan pokok yang mereka butuhkan. Bahan-bahan pokok apa saja Pak Max yang sudah untuk diprioritaskan di 2026 ini untuk nantinya boleh memberikan harga lebih rendah ya untuk bahan pokok di kepulauan? Jadi baik Bu Diana, untuk untuk bahan pokok yang jadi prioritas, itu yang utama itu adalah kebutuhan sehari-hari, itu beras. Kemudian juga ya minyak goreng, telur ayam, daging ayam, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kemudian juga ya dengan minyak goreng, terigu, ya karena ini merupakan bagian daripada kebutuhan masyarakat yang ada di kepulauan. Dan kami pastikan ya mudah-mudahan itu cuaca di laut itu cukup bagus ya. Kita akan distribusi mungkin di sekitar awal bulan Maret atau di akhir bulan Februari ini di kepulauan. Baik. Dan pendengar, sekali lagi Anda boleh bergabung bersama kami ya di line telepon 0821 9583 5080, dan masih terkait topik kita pagi hari ini, mengatasi harga bahan pokok yang tinggi di kepulauan. Baik, Pak Max, di program pasar murah ini ya, ada juga yang informasi yang berhasil kami rangkum ketika ada inovasi pahlawan pasar murah warga antar kepulauan. Seperti apa sebenarnya inovasi tersebut, Pak Max? Jadi baik, Bu Diana. Jadi sebenarnya inovasi ini merupakan turunan dari inovasi ya sebelumnya, yaitu koin perak lapis emas. Dan koin perak lapis emas itu sudah menjadi inovasi ya yang cukup bagus, inovasi pilihan masyarakat. Dan itu kita mendapatkan penghargaan dari Pak Bupati karena ternyata inovasi koin perak lapis emas itu banyak diminati oleh masyarakat, ya, yaitu kios inflasi perdagangan antar kecamatan layani pembeli sembako masyarakat. Itu singkatan dari koin perak lapis emas. Dan ini sudah dipresentasikan oleh Pak Bupati mewakili dari sekian banyak inovasi yang ada untuk dilombakan di Innovation Government Award. Dan puji Tuhan, inovasi ini kita bisa mendapatkan penghargaan dari badan dalam negeri itu. Kita mendapatkan penghargaan dari itu, dan puji Tuhan kita mendapatkan ya peringkat pertama sama-sama dengan Sigesit. Karena inovasi koin perak lapis emas itu adalah inovasi non digital. Baru kemudian disandingkan dengan inovasi Sigesit. Tapi untuk pahlawan itu kita khususkan karena semua kecamatan itu kita edarkan. Pahlawan itu cuma khusus di kepulauan. Ya. Baik. Jadi pangan murah daerah kepulauan. Baik, Pak Max. Atau wilayah kepulauan. Dan Pak ternyata Max, ini dampaknya memang cukup luar biasa. Baik. Pak Max, ya, baik. kita terima penelpon dulu ya.
Halo, Baik, selamat pagi. silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Ibu masih Iya, dengan dengan Bapak Pak Max, siapa? dengan Bapak James di Winorangian, Minahasa Tenggara. Woi, Minahasa Tenggara. Selamat pagi, Pak James. Selamat pagi Iya, juga. sehat Kabar Pak baik. James ya. Amin, puji Tuhan, sehat-sehat. Oke. Semoga Baik, silakan harapannya sama langsung. juga Oke, dengan baik Bapak, silakan langsung dengan Ibu. untuk topik kita mengatasi harga bapok tinggi di kepulauan. Silakan Pak James. Terima kasih atas kesempatan Pak Max, Kepala Dinas Ya, Perdagangan Minahasa Tenggara. baik. Hanya masukan saja ini dari Pak James dari Winorangian. Mm-mm. Untuk lansia-lansia dan untuk disabilitas yang ada di kepulauan kan, Mm-mm. mereka terhalang dengan fisik. Iya. Kalau boleh dari dinas dan tim terkait untuk langsung turun ke rumah-rumah mereka. Mhm. Karena ada banyak orang yang opa-opa, Mm-mm. oma-oma yang sudah bisa jalan kan. Iya. Jadi harus sosialisasi ke mereka. Jangan Mm-mm. hanya pedagang-pedagang yang memborong beras murah, minyak murah, Iya. daging murah. Mhm. Jadi tersentuh masyarakat kecil yang ekonomi lemah. Iya. Jadi kalau Satpol PP kalau boleh bantu masuk ke pedesaan, Mm-mm. orang-orang miskin yang tidak bisa jalan, yang mungkin cacat, Mm-mm. yang sudah tua-tua. Mm-mm. Dan yang kedua, untuk Bapak Max tadi bilang daging kan mahal. Iya. Kalau boleh berikan bibit kepada mereka untuk mereka ternak di kepulauan. Mm-mm. Ayam daging, ayam petelur. Iya. Jadi mereka mudah didapat Mhm. dengan daging dan telur dan bahan-bahan pokok yang lain. Dan kalau yang ketiga, untuk transport jangan dipersulit. Mm-mm. Kalau dari Minahasa Utara ke Sangera atau ke Pulauan, Mm-mm. untuk barang-barang yang dibutuhkan di sana, jangan dipersulit untuk diantar ke sana untuk atau transport Oke. laut yang menuju ke kepulauan. Mm-mm. Itu saja dari Pak James di Winorangian. Oke. Baik, Terima Pak kasih atas James. kesempatan. Selamat Baik. pagi. Baik, terima kasih Pak James dari Winorangian, Minahasa Tenggara. Luar biasa, boleh bergabung bersama kami di Sulut Bicara pagi hari ini. Dan beliau, Pak Max, cukup kritis ya ketika beliau mengkritisi terkait sasaran penerima termasuk juga bantuan ya. Ini dalam tanda kutip bantuan lewat harga bapok di kepulauan. Beliau lebih mengkritisi sebaiknya langsung menyasar khusus untuk lansia dan disabilitas. Mungkin yang beliau maksudkan juga jangan sampai pasar murah ini justru hanya menyasar para pedagang yang mungkin mereka memborong begitu ya, memborong bahan-bahan yang sudah disiapkan. Tanggapan Pak Max, silakan. Jadi baik, terima kasih Pak James Surangian yang ada di Mitra. Ini merupakan suatu masukan yang sangat bagus. Tapi perlu kami jelaskan di sini bahwa sebelum kami turun ke desa-desa yang ada di kepulauan, itu sudah kami menyurat, sudah komunikasikan bahwa untuk komoditi yang kita akan sampaikan ke masyarakat ini adalah mereka yang miskin atau rentan miskin. Jadi kelas menengah ke bawah. Dan itu memang dibatasi. Dan oleh sebab itu pemerintah desa itu sudah menginventarisir termasuk para lansia, para disabilitas dan sebagainya yang tentunya itu sulit untuk menjangkau. Itu langsung diantar, langsung dijemput dan langsung dibawa itu oleh pemerintah desa yang ada. Kalau memang mereka enggak sampai di lokasi lokasi penjualan. Tapi mereka sudah didaftarkan terlebih dahulu. Nah, ini memang bagus sekali ya Pak James ya, masukan yang bagus dan itu sudah kami lakukan. Kemudian untuk Untuk bibit bibit ayam ayam petelur atau ayam daging itu sudah dilaksanakan, tetapi lewat dinas terkait yang tergabung dalam tim pengendali inflasi daerah, yaitu Dinas Pertanian. Ya, kami juga mengedarkan itu dan ke desa-desa, tetapi di samping itu juga mendorong pemerintah desa dalam rangka untuk dimasukkan ke dalam dana desa yang ada, sehingga pada akhirnya penyiapan bibit penyiapan ayam petelur dan lain sebagainya itu bisa dapat disiapkan oleh masyarakat ya, apalagi masyarakat yang rentan miskin. Kemudian untuk masalah transportasi ya tentunya ini tinggal masalah dengan ini
dengan mereka yang membantu kita untuk ke sana. Memang agak sedikit mahal untuk biaya transportasi ke sana. Dan juga Tapi cuaca puji Tuhan, ya Pak Max. Iya, kita juga bisa dibantu, bisa ekspor oleh Bank Indonesia dalam rangka untuk menyalurkan bahan-bahan pokok sehingga langsung ke masyarakat. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak James orangnya itu sudah kami laksanakan, tetapi kita akan tingkatkan lebih bagus lagi. Ya, memang kalau mau masuk sampai ke rumah-rumah itu memang memakan waktu yang cukup panjang ya. Tetapi ini kita berusaha yang untuk bagus itu. Ya, itu masukannya Pak bagus. Baik. Iya, masukan yang bagus. Ya, apalagi personil kita ya, di Dinas Perdagangan ini sangat terbatas. Iya. Jadi sangat terbatas, tetapi kita mengoptimalkan itu sehingga pada akhirnya semua masyarakat, lebih khusus masyarakat yang disabilitas, masyarakat yang lansia itu menjadi prioritas utama untuk mendapatkan harga bapok dengan harga yang terjangkau atau harga murah. Demikian Pak James. Baik, terima kasih ya Pak James di Minahasa Tenggara, dan Pak Max juga pendengar, kita akan break dulu ya, untuk nanti kita akan melanjutkan di Sulut Bicara pagi hari ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Peningkatan jam nyala listrik menjadi 24 jam penuh di Mantehage, Nain, Ubias, dan Kaporotan merupakan kado Natal yang sangat bermakna bagi kita semua. Kami selaku UMKM sangat terbantu dengan kehadiran PLN listrik 1x24 jam yang ada di Desa Mantehage. Kehadiran listrik 24 jam tidak hanya membawa terang, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Lampu listrik di Mantehage menyala 24 jam, PLN yang terbaik. PLN Nusa Daya baku-baku bantu dengan PLN. Kerja pakai hati supaya lampu menyala 24 jam di 4 lokasi Sulut. For Sulut lebih maju. Man, terdoi dong. Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Astaga, buka main nyong ngana sini ngana buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Siapa desa ajar pangana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung buang sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah, mana tuh sampah dia buang? Itu sana Pak. Coba ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Kanal informasi dan inspirasi
Ya, baik. Pendengar kembali, saya Diana masih kembali hadir untuk Anda di Sulut Bicara pagi hari ini. Dan masih dengan topik kita mengatasi harga bahan pokok yang tinggi di kepulauan. Masih bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara, Kepala Dinas Dr. Andes Simpersli Maximilian Tapada MSI. Baik, Pak Max, tadi ada hal yang juga sangat kritis ketika memastikan tidak ada penimbunan bahan pokok. Anda melihat ini seperti apa, Pak Max? Baik, Bu Diana. Jadi kita pastikan bahwa tidak ada penimbunan karena kita melakukan pemantauan maupun sidak pasar di para distributor yang ada. Ya, waktu lalu kita bersama dengan Satgas Pangan Provinsi, ya, dan juga internal di kabupaten, kita melaksanakan sidak di sentra-sentra tempat distribusi bahan pokok tersebut. Ya. Misalnya sambil contoh harga beras waktu lalu naik, kita melihat di beberapa distributor yang tentunya menyimpan beras, ya, dan itu kita lihat langsung untuk dapat memastikan bahwa di tempat itu tidak ada penimbunan beras. Pak Max, Demikian. kita tahan dulu ya. Kita terima penelpon terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Sulut Bicara. Iya, dengan siapa Pak? Dengan Cliff di Minahasa Selatan. Cliff. Aku jauh, Kak Tukang. Cliff Minahasa Selatan. Minahasa Selatan ke Minahasa Utara. Baik. Oke, selamat pagi untuk Pak Kadis Perdagangan Maximilian ya. Ya, silakan langsung Pak. Sebagai warga masyarakat Sulawesi Utara, tentu apresiasi untuk Pemkab Minahasa Utara yang selalu memberikan yang terbaik buat masyarakat Minahasa Utara, yang terus berinovasi. Karena saya selalu mengikuti ini pemerintah dalam hal ini Bupati Pak Jone Ganda ya, yang selalu mendorong para instansi terkait untuk ada inovasi begitu, karena mantap begitu. Kalau kepala daerah harus begitu, harus betul-betul bijak, karena untuk masyarakat Katukan. Kalau boleh begini Pak, ada berapa desa itu di kepulauan itu di Minahasa Utara? Berapa? 9 ya? 18. Oh, maaf. Apakah boleh itu setiap desa itu seperti ada kanal-kanal, istilah ada spot tertentu yang memang sudah disediakan oleh pemerintah, dalam arti itu sepanding kios, tapi kios itu diwadai oleh pemerintah, seperti yang dijual itu sembako kan. Jadi mereka sudah tahu, oh tempatnya di sini, di sini, di sini. Jadi setiap 2 minggu mungkin atau lebih, mungkin tergantung anggaran ya, minta maaf ya, ada pasokan dari pemerintah kabupaten untuk warga masyarakat di kepulauan, karena memang miris juga sih kalau dari kepulauan itu bolak-balik ke Manado mungkin, atau dari Bitung, transportasi juga kan mahal. Belum lagi ini cuaca juga datang-datang ekstrim begitu kan, bahaya. Jadi apakah ada terobosan lebih lanjut lagi, ada tempat-tempat tertentu seperti kios yang dibangun oleh pemerintah itu untuk menjual sembako yang memang harga yang seperti yang ada di daratan, harga yang relatif bukan murah sih, tapi sama begitu, sama dengan harga-harga yang biasa. Apakah ada terobosan ke depan supaya kan tidak bolak-balik membawa perahu, kapal dan lain sebagainya? Ingat juga kan situasi cuaca juga kan tidak memungkinkan. Jadi kira-kira lebih lanjut apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Mungkin itu saja dulu dari saya. Yang penting saya apresiasi untuk pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam hari ini, Bupati juga pemerintah Pak Maximilian ini dari perdagangan ya, tetap berinovasi karena untuk masyarakat kepulauan. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bung Cliff dari Minahasa Selatan ya. Harapannya juga hari ini aktivitasnya lancar ya Pak Cliff di Minahasa Selatan, dan beliau mengkritisi terkait dengan ketersediaan spot atau kanal-kanal gitu ya Pak, untuk bahan-bahan pokok supaya masyarakat di kepulauan katanya tidak harus keluar kepulauan begitu. Nah, bagaimana Pak Max Anda mengkritisi hal ini Pak? Baik Bu Diana, Bapak Cliff Minahasa Selatan. Jadi ini merupakan suatu masukan yang bagus, dan itu memang
Kabupaten Minahasa Utara sudah merancang untuk itu. Jadi bukan saja pelayanan lewat kegiatan pasar murah ataupun pasar murah bersubsidi pada masyarakat Minahasa Selatan, tetapi kita akan berupaya untuk dapat membangun kios ya, kios ya untuk yang ada di desa-desa yang ada di kepulauan. Namanya Rupawan. Itu inflasi untuk inovasi kita namanya Rupawan, rumah pangan warga kepulauan. Jadi kalau memang kalau ada kelebihan-kelebihan stok yang kita akan tampung dalam rumah pangan warga kepulauan, sehingga pada akhirnya saat mereka membutuhkan itu bisa dapat akses didistribusi secara cepat dengan jarak yang terjangkau, karena sudah ditempatkan rumah pangan warga kepulauan yang ada di desa-desa. Itu merupakan suatu masukan yang bagus, dan ini ke depan Pak itu kita sudah rancang, itu sudah berupaya untuk membuat suatu inovasi juga tentang Rupawan ya, namanya Rupawan, rumah pangan warga kepulauan, sehingga pada akhirnya masyarakat bisa mendapatkan dengan murah ya, mendapatkan dengan mudah untuk bahan-bahan pokok yang mereka butuhkan. Demikian Pak. Baik, Bu Diana. Iya. Baik Pak Max, di sini juga ada pendengar kita dari kanal YouTube ya @rcs2912. Beliau mengatakan bahwa izin Pak, apa langkah pemerintah untuk mengontrol harga bapok di kepulauan jelang bulan puasa di Februari? Silakan Pak Max. Jadi langkah apa ya dari pemerintah ketika ini kan udah akan masuk bulan puasa Pak Max? Jadi baik Bu Diana, jadi yang jelas kita akan melaksanakan kontrol dan kita akan melaksanakan ya perbandingan dengan harga pasar yang ada, baik yang ada di pasar tradisional yang kita laksanakan pemantauan setiap hari, tetapi di samping itu pula kita akan mengkomunikasikan tentang bahan-bahan pokok lewat pemerintah desa yang ada. Ya, kira-kira harga bahan pokok apa di menjelang bulan puasa ini yang menonjol, yang pada akhirnya itu merupakan target utama, sasaran utama kita dalam rangka untuk mendistribusikan bahan-bahan yang ada. Jadi komunikasi itu tetap lancar, baik lewat pihak kecamatan dalam hal ini Pak Camat maupun pemerintah desa yang ada di 18 desa yang ada di kepulauan. Itu kita akan lihat terus, itu kita akan awasi terus sehingga pada akhirnya apa-apa yang kami sudah sampaikan tadi itu kita akan lebih prioritaskan, mana yang memang sangat dibutuhkan sekali, itu tentunya itu yang akan menjadi kegiatan pasar murah ya, berbasis subsidi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Demikian. Oke, baik Pak Max. Dari sekian banyak inovasi yang sudah ada seperti Rupawan, kemudian juga Pahlawan, bahkan berbagai inovasi yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Nah, strategi jangka panjang dari Pemkab sendiri seperti apa Pak Max? Karena harga-harga bahan pokok yang cukup tinggi di kepulauan ini juga disebabkan dengan adanya cuaca yang cukup ekstrim akhir-akhir ini Pak Max. Jadi baik Bu Diana, jadi sebelum kita masuk ke itu, pertama kita bersyukur ya, karena inovasi Kabupaten Minahasa Utara itu bisa meraih peringkat pertama ya, mewakili inovasi-inovasi yang ada di kabupaten yang dinilai oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Kita bisa menerima penghargaan lewat 3 Innovation Government Award ya, khusus untuk daerah perbatasan. Daerah perbatasan di mana di dalamnya itu adalah daerah kepulauan. Dan untuk yang disampaikan tadi, untuk ke depan dalam rangka untuk mempermudah kontrol dari harga-harga bahan pokok itu, kita akan bangun lagi inovasi baru, dan inovasi ini bukan non digital, tetapi kita akan berupaya untuk membangun inovasi yang digital, bekerja sama dengan Digicap ya, digitalisasi kabupaten, yang pada akhirnya itu bisa dapat dikontrol langsung lewat kantor-kantor desa yang ada, yang tentunya bisa mengetahui harga-harga yang beredar di masyarakatnya, khususnya daerah kepulauan. Kita sudah bekerja sama dengan BTN dan lain sebagainya, juga dengan dalam rangka untuk mempermudah akses mendapatkan informasi harga yang ada di
desa-desa yang pada akhirnya dalam perkembangan harga tersebut pemerintah Kabupaten Minas Utara akan dengan mudah untuk dapat melihat masyarakatnya yang tentunya mendapatkan harga dengan harga yang mahal, tapi dengan adanya informasi tersebut kita akan mengintervensi yang pada akhirnya itu bisa mereka bisa mendapatkan harga yang terjangkau. Demikian. Oke, Pak Max, sesuai peta rawan pangan di sejumlah desa di kepulauan, data yang dapat kami informasikan bahwa di kepulauan yang ada di Minahasa Utara juga masuk kategori rawan pangan gitu ya Pak Max? Iya benar ya. Jadi untuk desa-desa yang ada di kepulauan itu sudah ada agak sedikit bagus sekarang ini dengan adanya intervensi dari rawan pangan prioritas 2 kita sudah meningkat ke prioritas 3 yang tentunya sudah ada peningkatan, sudah ada dengan adanya intervensi tersebut, dan kita berupaya agar supaya desa-desa yang ada di kepulauan ini ya bisa sama dengan desa-desa yang ada di daratan. Mereka bisa ya minimal lah prioritas 4, 5 itu sudah cukup bagus. Ya, sehingga pada akhirnya memastikan bahwa daerah-daerah di kepulauan itu juga tidak termasuk dalam daerah rawan pangan yang boleh dikatakan cukup berat yang mengakibatkan harga-harga bahan pokok itu cukup meningkat di kepulauan. Demikian. Baik, Pak Max, tadi juga ketika Pak Cliff mengkritisi terkait kios-kios yang disiapkan, apakah juga itu termasuk dengan program yang ada di PJKC ya, Pak Max? Ya, baik Ibu Diana. Jadi untuk di PJKC itu pusat jajanan kuliner dan cenderamata itu memang kita ada bangun ya kios inflasi dan jalan terus. Itu bisa melayani masyarakat yang ada, termasuk daerah kepulauan. Waktu lalu ada yang ya cuma sampai di WhatsApp, ada juga yang di FB kita edarkan itu. Ya, mereka sangat membutuhkan untuk apa? Jadi lewat kios inflasi yang ada di pusat jajanan kuliner Kabupaten Minahasa Utara, kita distribusi. Ya, cuma karena waktu lalu kita terbatas dengan untuk biaya sewa kapal. Jadi kita komunikasi dengan pemerintah desa karena ini merupakan suatu permintaan daripada masyarakat. Dan kita cuma sampai di pelabuhan, mereka jemput dan mereka antar langsung ke Jadi setidaknya sudah dengan harga murah karena kita jual dengan harga juga di bawah head ya kepada masyarakat. Dan ya mungkin ketambah di situ adalah biaya transportasi. Biaya transportasi, tetapi kalau dalam jumlah yang banyak itu tidak terasa. Dan itu tentunya sangat membantu masyarakat yang ada di kepulauan. Baik, Pak Max, menarik ketika juga para pendengar kita ingin mengetahui persis ketika ada kupon-kupon yang sudah diberikan, ketika untuk mempermudah masyarakat, itu juga menjadi strategi dari pemerintah ya Pak untuk benar-benar bahwa bahan pokok yang disiapkan ini memang benar-benar menyasar masyarakat. Pak Max. Iya, benar. Jadi di setiap kegiatan pasar murah itu kadang-kala kan kita membawa cukup banyak komoditi ya. Dan oleh sebab itu kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan keluarga, bukan kebutuhan masyarakat, tapi kebutuhan keluarga. Ada yang cuma menginginkan beli beras ya dan gula dan sebagainya. Ada yang menginginkan 8 atau 9 bahan pokok yang ada, mereka kan beli semua. Iya. Tetapi itu kita batasi, kita tidak jual ya dengan sembarangan. Ini untuk mengatasi jangan sampai ada spekulan-spekulan untuk membeli dengan jumlah yang banyak sehingga pada akhirnya masyarakat yang membutuhkan itu tidak terbeli. Dan oleh sebab itu kita batasi ya, hanya dua paket dan sebagainya sehingga itu bisa dapat menyasar semua masyarakat yang ada. Per keluarga begitu Pak, atau? Iya, per keluarga. Jadi kita tidak sembarangan itu. Termasuk penjualan juga daging ya. Karena kita batasi itu untuk untuk masyarakat pembeli yang ada di pasar ya. Di pasar tradisional termasuk juga yang ada di kepulauan ataupun yang ada di 10 kecamatan di daratan ini. Demikian. Jadi untuk mengantisipasi agar benar-benar ketersediaan bapok ini menyasar masyarakat begitu ya Pak Max?
Iya. Iya. Jadi sangat diharapkan supaya itu bisa dapat sampai di tujuan, ya. Apalagi masyarakat miskin, pemerintah desa yang lebih tahu siapa-siapa yang masuk dalam kategori masyarakat miskin, apalagi miskin ekstrim, ya, termasuk mereka yang ya minimal lah kelas menengah ke bawah yang bisa dapat mendapatkan bahan-bahan pokok karena mereka yang tentunya sangat rentan dengan dengan masalah kemiskinan tersebut. Iya, jadi yang pasti Pak Max, apakah pemerintah berani menjamin bahwa Bapok ini stoknya aman begitu dan harganya juga sudah boleh mendapat intervensi dari pemerintah? Iya, jadi untuk apa, Bu Diana? Untuk harga bahan pokok, ya salah satu parameter saja kita bisa lihat ya, bahwa ketersediaan kita itu cukup banyak. Ini ditunjukkan lewat hasil dari inflasi kita yang terendah di Indonesia. Kita meraih kabupaten yang inflasi terendah untuk year on year maupun year of debt, ya. Kita terendah 0,38 dari 514 kabupaten kota, kita bisa meraih inflasi terendah. Tahun lalu juga Minahasa Utara meraih inflasi terendah di Indonesia, 0,02%. Sekarang ini 0,38%, tetapi masih terendah di Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pokok itu cukup cukup menjanjikan bagi kita, karena ini menguntungkan bagi masyarakat. Cuma kami merasa kasihan juga bagi para petani atau maupun para produsen. Inflasi rendah juga bisa berpengaruh terhadap mereka yang yang produsen maupun para petani. Tetapi untuk masyarakat banyak, ya saya yakin itu bisa menguntungkan bagi mereka dengan inflasi yang sangat minim ini. Dan dan Dinas Perdagangan Minahasa Utara juga menjamin tidak ada permainan harga dari pedagang, Pak Max. Jadi untuk permainan harga itu ya tentunya sangat dibutuhkan pengawasan. Ya. Karena permainan harga itu bukan tidak mungkin ada, itu tetap ada, ya. Di saat mereka melihat daya beli tinggi, ketersediaan Bapok itu sedikit, pasti mereka akan memainkan harga di situ. Karena permintaan banyak, tetapi persediaan untuk Bapok itu sedikit. Pasti dia akan terjadi fluktuasi harga. Ya, sama dengan hukum ekonomi, ya. Semakin banyak kalau semakin banyak permintaan, ketersediaan sedikit, pasti DP harga itu pasti mereka akan naikkan. Tetapi kalau ketersediaan memang cukup atau melebihi apa yang menjadi permintaan, pasti DP harga akan menurun. Dan ini tentunya berefek pada terkendalinya inflasi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Iya, baik. Baik, Pak Max, ini juga memang menjadi persoalan serius ya di daerah kepulauan, apalagi Minahasa Utara punya 16 desa. Bahkan ada juga 18 desa juga termasuk daerah di perbatasan begitu ya, Pak Max. Nah, dari strategi dan inovasi yang sudah disampaikan tadi, tentu ini menjadi harapan yang sangat menjadi dambaan dari masyarakat khususnya ada di kepulauan. Nah, closing statement Pak Max untuk topik kita hari ini, bagaimana harga Bapok yang tinggi di kepulauan, kemudian apa yang sudah diupayakan, apa yang diharapkan masyarakat ke depannya, bagaimana dari Dinas Perdagangan menyingkapi hal tersebut? Silakan Pak Max. Jadi baik, Diana, pada intinya pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tetap berusaha untuk melihat semua warganya yang ada, baik warga di daratan, lebih khusus yang ada di kepulauan, yang jauh dari akses sentra produksi. Dan oleh sebab itu tentunya dengan adanya upaya intervensi lewat pasar murah bersubsidi ataupun pasar murah, tentunya diharapkan segala sesuatu itu bisa dapat menyentuh langsung bagi masyarakat yang ada di kepulauan, dan ini tentunya akan bisa berdampak bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara di bawah pimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Apakah juga itu Pak Max terkait tadi untuk harapan masyarakat agar langsung sampai ke masyarakat untuk bantuan ini Pak? Jadi bantuan ini saya pikir itu sudah langsung ke masyarakat karena kita antar langsung dengan kapal. Kita antar langsung dengan kapal
ke tempat yang disiapkan oleh pemerintah desa dan masyarakat menjemput di situ karena kita tidak tahu siapa-siapa yang menjadi apa ya, tetapi setidaknya sudah diinformasikan kepada pemerintah desa yaitu prioritas utama untuk penerima ini adalah masyarakat yang miskin atau miskin ekstrim ataupun mereka yang disabilitas yang memang sangat membutuhkan untuk komunitas-komunitas ini. Jadi harapannya bahwa berbagai strategi kemudian inovasi yang sudah dilakukan di 2025 akan berkelanjutan di 2026 ya Pak Max. Ya, baik Pak Diana. Jadi untuk inovasi-inovasi yang sudah kita buat, jadi koin perak lapis emas itu sudah dari tahun 2023 dan ini merupakan inovasi yang merupakan pilihan masyarakat karena mereka sukai. Dan ini kita kembangkan ke daerah kepulauan, itu namanya yang tadi Pahlawan, pasar murah wilayah kepulauan ya. Dan inovasi ini memang sangat direspon positif oleh Bank Indonesia dan juga oleh yang berkompeten ya, termasuk juga yang ada di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang menilai tentang IGA ya, Innovation Government Award ya. Ini merupakan suatu inovasi yang cukup luar biasa. Dan apalagi saat ini inovasi-inovasi yang sudah kita bangun ini, apalagi koin perak lapis emas ini sudah masuk di best practice, khususnya di aplikasi ini sudah ada. Mereka minta data untuk dijadikan best practice untuk menjadi percontohan di secara nasional yang ada di Indonesia ini. Baik, terima kasih Pak Max sudah bergabung bersama kami di Sulut Bicara pagi hari ini dan tentu besar harapan juga kita semua ya bahwa harga bahan pokok yang tinggi di kepulauan akan terus teratasi dengan berbagai inovasi dan strategi yang diterapkan untuk pemerintah. Bukan hanya di Minahasa Utara juga, tapi tentu yang ada di Sulawesi Utara pada umumnya ya. Dan tentu ucapan terima kasih juga kami sampaikan buat Pak James yang ada di Mitra dan juga Pak Cliff yang ada di Minahasa Selatan. Sudah bergabung bersama kami di Sulut Bicara pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih Pak Max sudah bergabung. Dan terima kasih Bu Diana. Iya, dan saya Diana Masti pamit. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia